Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Referendum Gagal, Masa Depan PLTN Nuklir, Taiwan Tetap Menjadi Perdebatan yang Sengit. Hasil referendum mengenai pengaktifan kembali PLTN ketiga telah diumumkan. Tetapi alih-alih memberikan jawaban yang pasti, hasilnya justru menyoroti perpecahan mendalam dalam masyarakat Taiwan. Meskipun usulan tersebut secara teknis gagal karena tidak mencapai ambang batas partisipasi, tetapi jumlah suara yang mendukung secara signifikan melebihi yang menolak, memastikan bahwa perdebatan puluhan tahun tentang energi nuklir masih jauh dari kata selesai. Pada pemungutan suara yang digelar 23 Agustus 2025 lalu, usulan untuk mengaktifkan kembali PLTN ketiga meraih 4,34 juta suara setuju, jauh mengungguli 1,51 juta suara tidak setuju. Namun, referendum dinyatakan gagal karena jumlah suara setuju tidak melampaui ambang batas 5 juta suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau CEC. Tingkat partisipasi yang rendah menjadi penyebab utama kegagalan kali ini. Para analis menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya antusiasme pemilih. Pertama, penyelenggaraan referendum yang terpisah dari pemilu cenderung menurunkan tingkat partisipasi. Kedua, keraguan publik terhadap kekuatan mengikat hasil referendum yang sering dianggap sebagai alat pertarungan politik turut mengurangi urgensi untuk memilih. Terakhir, desain pertanyaan referendum itu sendiri yang memberikan wewenang akhir kepada Komisi Keamanan Nuklir atau NUSC menciptakan persepsi bahwa hasil pemungutan suara tidak akan serta-merta mengubah kebijakan. Meskipun gagal, hasil ini memiliki makna politik yang signifikan. Jumlah suara setuju kali ini bahkan melampaui perolehan pada referendum pengaktifan PLTN keempat tahun 2021. Menurut para akademisi, hasil ini dapat diinterpretasikan bukan hanya sebagai dukungan murni terhadap isu nuklir, tetapi juga sebagai cerminan dukungan politik terhadap Partai Rakyat Taiwan atau TPP yang mengusung referendum ini. Dengan kata lain, makna politik dari hasil ini mungkin lebih besar daripada isu energi itu sendiri. Kegagalan referendum ini tidak serta-merta mengakhiri diskursus pro dan kontra nuklir. Pihak pro nuklir terus menyuarakan argumen bahwa energi nuklir adalah sumber yang murah, bersih, dan stabil. Mereka menyoroti kekhawatiran akan keamanan energi nasional akibat ketergantungan yang tinggi pada gas alam impor yang ternyata cadangannya terbatas. Lambatnya kemajuan energi terbarukan dan potensi krisis listrik di masa mendatang menjadi argumen utama mereka untuk mempertahankan opsi nuklir. Menanggapi hal ini, Presiden Lai Ching-te menyatakan pemerintah memahami harapan masyarakat akan diversifikasi energi dan menegaskan bahwa keamanan adalah konsensus utama. Pemerintah akan tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap langkah terkait nuklir harus berdasar pada tinjauan keamanan yang ketat oleh otoritas berwenang. Selain itu juga harus berkiblat kepada jaminan solusi untuk limbah nuklir dan adanya konsensus sosial. Presiden telah menginstruksikan lembaga terkait untuk mempersiapkan kerangka hukum memungkinkan Taipower melakukan inspeksi keamanan di PLTN. Lebih jauh, perdebatan ini tidak hanya berlangsung di ranah politik domestik, tetapi juga menyentuh jantung keamanan nasional dan daya saing ekonomi Taiwan. Sebagai rumah bagi industri semikonduktor terkemuka dunia yang sangat padat energi, stabilitas pasokan listrik adalah syarat yang mutlak. Ketergantungan tinggi pada gas alam cair atau LNG yang diimpor melalui jalur laut membuat Taiwan rentan terhadap blokade atau gangguan pasokan eksternal. Dari perspektif ini, energi nuklir dilihat oleh para pendukungnya sebagai pilar strategis yang dapat menjamin kemandirian energi dan juga melindungi ekonomi dari gejolak geopolitik.